Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kama qala, sebagaimana dikatakan ya oleh Nabi SAW, man qala, barang siapa yang mengucapkan itu mengatakan la ilaha illallah mukhlishon, dengan ikhlas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan kholison min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Wa fi riwayatin, dan juga dalam riwayat lain juga dikatakan shodiqon min qalbihi, itu dia mengucapkan syahadat itu jujur dari hatinya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain ya juga disebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, bahwa orang yang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah ya, dan seterusnya. Bagaimana penjelasannya? Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maksudnya bagaimana? Man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishon, yaitu dalam keadaan ikhlas. Hadza qaidun, ini adalah sebuah syarat. Kata-kata mukhlishon ini menjadi syarat dia mengucapkannya itu ya ikhlas. Ya, lam yaktasir ala qaulihi, beliau tidak mencukupkan atau membatasi kepada perkataan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah titik, tidak seperti itu ya, tidak mencukupkan hanya kalimat la ilaha illallah, tetapi beliau juga mengatakan apa? Bal qala mukhlishon min qalbihi. Jadi disebutkan di situ harus ada syarat terpenuhi, yaitu ikhlas dari hatinya. Maka la yakfi, tidak cukup, annahu yaqulu, orang itu mengucapkan la ilaha illallah ya, itu tidak cukup. Hatta yakuna dzalika khalisan min qalbi, ya sampai ucapannya itu memang ikhlas ya, kecuali kalau ucapannya memang ikhlas ya dari hatinya, maka itu yang diterima. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Kenapa? Li'alla yakuna minal munafikina, supaya dia tidak termasuk dari kelompok orang munafik ya, karena munafik kan bersyahadat. Alladzina yaqulunaha, yang mereka orang munafik walaupun mereka mengucapkan dengan lisannya syahadat itu bi alsinatihim, dengan lisan-lisannya, tetapi itu kan tidak ikhlas dan tidak jujur. Walakin la yaqulunaha bi qulubihim, tetapi mereka tidak mengucapkan syahadat itu di dalam hatinya, hatinya tidak membenarkannya maksudnya. Jadi itu cuma di lisan saja. Itu syahadatnya orang munafik. Maka intinya di sini ada syarat harus ikhlas gitu. Demikian juga ketika Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan mengingkari, ada tambahan kata mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka ini juga apa kata Syekh, hadza qaidun azimun, ini juga suatu batasan atau syarat yang agung gitu. Berarti kan intinya keterangan ini saling melengkapi. Jadi syahadat yang diterima ya ikhlas ya, kemudian dia juga mengingkari sesembahan selain Allah, yaitu wa huwa qalu wa kafara bima ubida min dunillahi. Nah, ini juga syarat. Karena katsiran yaquluna, nah kenapa kok ini perlu ditegaskan? Karena banyak orang itu mengucapkan la ilaha illallah ya, dan mengaku muslim dan juga sholat dan seterusnya, puasa, zakat. Wala yatrukuna ibadatal kuburi, tetapi ternyata mereka tidak meninggalkan ibadah kepada penghuni-penghuni kubur atau kuburan-kuburan yang dianggap kubur wali atau kubur nabi atau orang soleh. Mereka terus saja dilakukan. Jadi syahadatnya ya
lancar, syiriknya juga terus. Nah, itu gak ada gunanya. Wa doa al-amwati, dan mereka juga berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, terutama kalau sedang susah. Wal istighatsata bihim, dan juga beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati, minta tolong kepada orang sudah mati, padahal itu juga syirik. Wa talabal hajati, dan mereka meminta berbagai macam kebutuhan itu kepada selain Allah, jin atau dewa-dewa atau yang lainnya istilahnya, walaupun mereka lisannya berla ilaha illallah. Haulai, maka kata Syekh, maksudnya gimana? Orang yang semacam ini bersyahadat tapi tetap syiriknya jalan terus, syirik besarnya, la tanfa'uhum, maka tidak ada gunanya bagi mereka itu la ilaha illallah. Kenapa? Ya tadi, karena enggak memenuhi syarat. Li'annahum lam yakfuru, karena mereka tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah. Maka syahadat itu tidak cukup dengan lisan saja maksudnya, sebagaimana sudah diterangkan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ila ghairi dzalika, dan seterusnya hadis-hadis yang tadi dibawakan dan juga hadis-hadis yang lain minal ahadis, yaitu daripada hadis-hadis ya, ada lati yang menunjukkan apa? Ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadati. Jadi kalau hadis-hadis itu kita kumpulkan, kita simpulkan dan kita bandingkan dengan kenyataan di masyarakat, maka hadis-hadis itu akan menunjukkan bahwa apa? Jahalati, kebodohan, ketidaktahuan apa? Aktsarin nasi, kebanyakan orang, maksudnya orang Islam. Bihadhihi syahadati, itu mengenai syahadat ini. Bagaimana maksudnya, kata Syekh Fauzan? Ya. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi sini juga menunjukkan pentingnya belajar apa? Hadis, ya kan? Dari belajar hadis itu kita akan bisa mengetahui ya, banyak orang itu tidak ngerti masalah ini ya karena kurang belajar hadis. Apa kata saya? Aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata. Nah, kebanyakan orang itu ya jahaluna, tidak tahu alias bodoh ya mengenai syahadat ini, walaupun mereka mengucapkan ya. Yahsabunaha, mereka mengira. Yahsabu itu artinya apa? Mengira. Beda dengan yahsibu. Kalau yahsibu artinya menghitung. Hasaba yahsibu menghitung. Kalau hasiba yahsabu itu mengira. Yahsabunaha, mereka itu mengira syahadat itu apa? Mujarradul lafzin, semata-mata ucapan, lafaz ya. Yuqalu bil lisani, yang diucapkan dengan apa? Lisan. Wa katsirun, bahkan ini kalau ini umumnya orang ya, umumnya orang Islam. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi apa yang disampaikan di sini oleh Syekh. Wa katsirun minal ulama'i, dan banyak dari para ulama, ini maksud ulama di sini ahli agama. Dan banyak orang-orang yang termasuk kategori ahli agama, kita bahasa kita, kiai atau ustadz ya, atau habib atau ya semacam itu, guru agama. La yafhamuna makna la ilaha illallah. Kebanyakan guru agama bahasa kita gitu aja, itu tidak ngerti makna dari la ilaha illallah. Wa hum ulamaun ya fil fikih, padahal mereka adalah orang-orang yang alim, berilmu maksudnya dalam hal fikih. Jadi kalau fikih paham mereka, tapi makna la ilaha illallah enggak paham. Padahal mereka ulama dalam hal fikih gitu. Ini yang ngomong Syekh Fauzan ya, bukan saya. Wa ulama'un fin nahwi, dan bahkan mereka juga ulama-ulama dalam hal nahwu gitu, bahasa Arab pinter, tapi akidah tauhidnya nol gitu kalau bahasa Syekh Fauzan. Ulama'un fil hadithi, bahkan kata Syekh, mereka juga ulama-ulama dalam hal hadis gitu. Makanya ada sebagian ulama hadis juga yang akidahnya menyimpang. Walakin aktsarahum laisa lahu inayatun bitauhidi, tetapi kebanyakan mereka, ini kan banyak faktornya,
kebanyakan mereka tidak memiliki perhatian dalam hal apa? Tauhid. Ya, di antara faktor terbesar ya kepada siapa dia belajar gitu. Itu yang membuat sebagian ulama itu pemahamannya yang menyimpang dalam masalah ini. Makanya di sini dikatakan laisa lahum ilahu inayatun bit tauhid. Ini kebanyakan mereka, kebanyakan ulama, entah itu ulama fikih, ulama nahwu, ulama hadis gitu. Jadi suatu yang sangat disayangkan. Bahasa sederhananya, bahasa bebasnya kebanyakan pondok pesantren gitu kan. Kebanyakan sekolah agama tidak punya perhatian yang besar terhadap tauhid. Atau gitu. Jadi ini kalau tidak punya perhatian kan berarti masalahnya ya memang kurang ya kurang istilahnya kurang perhatian gitu. Bahasa sederhananya dia itu males, atau mungkin karena yang dikejar yang lain gitu loh, mungkin masalah ilmu dunianya atau yang lain, atau kemungkinan yang lain itu apa? Nah ini ya ta'allamu aqidatul asy'ariyah. Ya sebabnya adalah karena mereka itu belajar akidahnya dari orang-orang Asy'ariyah, dari guru-guru yang terpengaruh oleh paham Asy'ariyah. Nah ini pengaruhnya besar ya. Wa ulama al-kalami, dan juga ulama-ulama yang mereka itu bergelut dalam ilmu kalam, filsafat ya. Bicara teologi ketuhanan ya, tetapi dengan menggunakan logika, teori-teori filsafat Yunani. Allah tetap tasir ala tauhid rububiyah, yang itu semuanya biasanya secara umum membatasi atau berhenti mencukupkan diri dalam hal tauhid rububiyah gitu. Jadi itulah sebabnya, karena faktor gurunya atau kepada siapa mereka belajar. Wa yaquluna, nah mereka itu ulama Asy'ariyah, ulama kalam ya. Mereka mengatakan la ilaha illallah wa yufassiruna, dan mereka menafsirkan kalimat ini dengan tafsiran yang menyimpang. Apa kata mereka? La ilaha illallah artinya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya, kalau dibahasakan di bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang artinya pencipta. Yufassiruna. Mereka menafsirkannya ya, tidak ada pencipta selain Allah. La yaqdiru al ikhtira'i illallah, tidak ada yang mampu untuk menciptakan ya, ikhtira' juga menciptakan, kecuali Allah. Nah itu tafsirannya orang-orang Asy'ari ya. Ada tafsiruhum laha, inilah tafsiran mereka yang dibuat oleh Asy'ariyah, ulama kalam dan seterusnya, seperti itu. Ujung-ujungnya adalah la ilaha illallah, intinya adalah tauhid rububiyah. Fahum, maka mereka itu la yata'addauna, tidak melampaui, tidak lebih dari tauhid rububiyah. Jadi ketika membahas makna la ilaha illallah dari awal sampai akhir, ujung-ujungnya ya cuma itu saja, tauhid rububiyah. Allah mencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur, yang menguasai, itu aja. Wa yufassiruna la ilaha illallah, dan mereka menafsirkan la ilaha illallah, dan itu didapati kalau Anda belajar buku-bukunya mereka, bukunya misalnya akidah, Aqidatul Awam atau itu, seperti itu. Mereka menafsirkan la ilaha illallah bima la yazidu an tauhid rububiyyati, dengan apa-apa keterangan yang tidak lebih daripada tauhid rububiyah. Ya, wala yata'arraduna li tauhidil uluhiyyati, dan mereka tidak menyinggung, la yata'arraduna, dia tidak menyinggung. Jadi ketika membahas tauhid ini la ilaha illallah, tidak menyinggung sama sekali tauhid uluhiyah juga. Alladzi huwa matlubun, yang itu merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, masih menyambung yang tadi. Iqra'u, ya bacalah akidah ya, bacalah akidah. Jadi jamak taksir itu kalau ada
jamak taksir yang sesudah alifnya ada dua huruf yang apa? Berharokat, maka itu termasuk sighah muntaal jumu' ya. Seperti ulama tadi sighah muntaal jumu' bukan? Jamak taksir sesudah alifnya ada apa? Sesudah alif kalau ulama cuma satu huruf ya. Kalau aqaid sesudah alif ada dua huruf. Nah, ini juga termasuk sighah muntaal jumu' ya. Cuma dia kan sudah mutuf ya. Iqra'u, bacalah aqaidah, akidah mutakalimina dari para ahli kalam. Mutakalimin itu maksudnya ahlul kalam. Kenapa disebut ahlul kalam? Ya karena mereka membahas tentang Allah itu dengan logika, bukan dengan dalil wahyu. Tajiduna annahum yurakizuna, kalian mendapati mereka itu ahlul kalam atau mutakalimin ketika bicara masalah akidah ini, yurakizuna, maka mereka itu apa? Mentarkis, memfokuskan, fokusnya itu ala isbati wujudillahi ya, penetapan tentang adanya Allah. Ketika bicara akidah, maka yang dibahas adalah Allah itu ada, gitu. Itu intinya. Ka'anna Allah fihi syakun, seolah-olah Allah itu ada keraguan padanya. Ya. Padahal dalam ayat dikatakan apa? Afillahi syakun, ya kan? Apakah tentang Allah ada keraguan? Artinya enggak ada keraguan. Allah ada itu enggak ada keraguan kalau orang itu masih benar fitrahnya. Nah, itu tauhid apa? Iya. Allah ada itu sudah fitrah. Orang yang meyakini Allah enggak ada itu yang rusak fitrahnya. Wal i'tirafi, dan apa? Mereka itu memfokuskan mengenai apa? I'tiraf, supaya orang itu mengakui ya, menetapkan, mengakui bi annahu, bahwasanya dia Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ila akhirih, dan seterusnya. Jadi fokusnya dia ketika membahas tentang akidah tauhid, gitu, ibaratnya sama-sama tauhid, tapi menurut dia tauhid itu ya Allah itu ada, pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, dah mengatur, menguasai, yaitu walayat kurunal ibadata, dan mereka tidak menyebutkan perkara ibadah, maksudnya wajibnya bertauhid, karena ibadah itu kan tauhid. Walayat kurunal uluhiyah abadan, maksudnya tauhid uluhiyah ya. Dan mereka tidak menyebutkan berkaitan dengan tauhid uluhiyah sama sekali ya, tidak mereka sebutkan. Itu saking parahnya seperti itu. Kalaupun disebutkan ya biasanya itu tidak ditekankan. Hadza la yazidu, maka yang seperti ini tidak lebih daripada agamanya orang-orang musyrik. Ya, kalau cuma bahas tauhid dan ujung-ujungnya cuma tauhid apa? Rububiyah saja, maka itu tidak ada nilai lebihnya dibandingkan agamanya, keyakinannya orang-orang musyrik. Kenapa? Ya Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, man yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Ini kan pertanyaan. Apa gunanya ditanyakan? Ya, karena untuk dijadikan sebagai hujah. Ini namanya berhujah dengan tauhid apa? Rububiyah, untuk mewajibkan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena orang musyrik sudah mengakui tauhid rububiyah, gitu. Makanya ditanyakan. Karena mereka sudah mengakui, jawabannya itu mesti benar gitu. Amma yamliku sam'a, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Man yukhrijul hayya, siapa yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amro. Nah, ini pertanyaannya enggak main-main. Siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Gitu. Maka bagaimana jawabannya musyrikin? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab apa? Allah. Jadi enggak ragu sama sekali masalah ini. Enggak ada ceritanya orang musyrik kok meyakini pantai selatan dikuasai Nyiroro Kidul, gitu, enggak ada ceritanya. Sekarang aja orang yang enggak jelas itu.
Yusbituna ar-rabba, mereka semua menetapkan adanya Rabb, pencipta pengatur alam ini. Walakin, tapi masalahnya itu apa? Ya'buduna ghairahu, yaitu salahnya di situ. Mereka itu ibadahnya juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik dalam hal ibadah. Dan itu yang menjadi perusak la ilaha illallah. Makanya Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi, mereka itu beribadah kepada selain Allah. Padahal ayat ini kan jelas sekali. Kalau orang baca Al-Quran ngerti bahasa Arab, ini ayatnya sangat jelas. Cuma itu kalau orang sudah kena syubhat itu yang jelas jadi nggak jelas. Bagaimana akidahnya orang musyrik tentang Allah? Dikatakan ma la yaduruhum, sesuatu yang selain Allah itu tidak memberikan bahaya. Jadi orang musyrikin tidak meyakini berhalanya itu bisa mendatangkan bahaya, enggak. Wala yanfa'hum, ya, dan juga tidak bisa memberikan apa? Manfaat. Itu sudah diyakini oleh kaum musyrikin. Gitu. Nah, terus kenapa mereka beribadah kepada yang mereka sembah selain Allah? Nah, ini alasannya. Wa yaquluna haula'i, nah, ini alasan orang musyrik zaman dulu sampai zaman sekarang. Mereka itu adalah apa? Syufa'una, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi dia beribadah kepada selain Allah itu sebagai perantara untuk menyembah Allah, gitu kan. Jadi menurut dia ibadahnya nggak akan diterima kecuali lewat perantara ini. Nah, ini kan sudah keliru keyakinannya. Menunjukkan dia salah memahami makna la ilaha illallah dan salah memahami makna ibadah dan syarat diterimanya ibadah. Mayaquluna, mereka orang musyrik tidak mengatakan innahum, bahwa mereka yang disembah itu berhala Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu menciptakan atau memberi rezeki. Enggak ada orang musyrik keyakinannya gitu, enggak ada. Rezeki ya di tangan Allah, yang menciptakan ya Allah. Makanya orang kafir pun kalau antum tanya, seperti orang pernah tuh ada tanya sama Gojek, orang bukan Islam, gimana mas ini sedang pandemi, wah yang penting kerja, nanti kan semuanya serahkan sama yang di atas gitu. Berarti kan dia meyakini tauhid rububiyah, malah mengatakan Allah di atas ya. Orang kafir padahal itu merasa pintar-pintar, orang kafir tahu Allah di atas, iya kan. Nah itu mereka meyakini tauhid rububiyah itu Allah di atas juga itu sudah fitrah. Mereka nggak mengatakan bahwa yang disembah itu menciptakan, memberi rezeki, nggak ada. Ya, walakin yaquluna, tetapi mereka cuma mengatakan bahwa apa yang mereka sembah itu pemberi syafaat, perantara istilahnya, usata'u, dan sebagai perantara untuk kita indallahi, di sisi Allah. Fal amru khatirun jiddan, maka perkara ini, jadi kalau kita lihat di sini ya, maka ini masalah ini bukan masalah sepele gitu. Khatirun, khatir itu sangat berbahaya jiddan sekali gitu. Karena apa? Ya karena ini masalah intinya agama Islam kan di kalimat la ilaha illallah. Banyak orang nggak ngerti, banyak orang salah paham, bahkan levelnya bukan cuma orang awam, orang yang dikatakan guru agama, ustadz, kiai, ulama, ahli fikih, ahli bahasa Arab. Ini kan bukan perkara sepele ini. Jadi baratnya kerusakannya itu sudah merembet kemana-mana. Bahunaka labsun katsirun fi hadzal amri, maka di sana apa, ada banyak labsun, ya apa namanya, kesamaran. Kesamarannya itu banyak. Oke, kalau bahasa bebasnya itu ruwet gitu. Banyak yang ruwet dalam hal ini gitu. Banyak orang karena dia nggak belajar, karena banyak syubhat, akhir ruwet. Ya, labsun katsirun fi hadzal amri. Ya, banyak kerancuan, banyak kesamaran. Yang tadinya jelas jadi nggak jelas, maksudnya gitu. Wadalla katsirun minan nasi, dan apa? Tersesat banyak dari orang itu bihadzal labsi, karena gara-gara apa? Kesamaran ini. Jadi yang samar itu macam-macam sebabnya, mungkin karena memang bodoh, karena otak tadi, karena subhat-subhat itu. Nah, orang bodoh ketemu sama orang dua subhat, ya sudah kan, tambah nggak jelas yang tadinya jelas. Maka apa yang terjadi? Seperti kata saya ini, alladzi yukhlisut tauhida, kalau ada orang yang memurnikan tauhidnya, ibadahnya kepada Allah, dan dia menjelaskan makna apa? La ilaha illallah, oh wajibnya bertauhid, menjauhi syirik, mengingkari apa?
kekafiran syirik, maka mereka mengatakan apa? Hadza yukaffiru al-muslimin. Nah, ini orangnya suka mengkafirkan orang Islam. Masa orang-orang suka sholat, puasa cuma karena dia berdoa di kuburan, apa istilahnya? Kok ini dikafirkan? Nah, gitu kan? Seperti itu dikatakan, nah ini takfiri. Apa kata Syekh? Ya, ini orang-orang liberal seperti itu. Ya, maka sering disematkan ya kepada orang yang berdoa taib, yaitu Wahabi gitu kan. Karena dianggap suka mengkafirkan. Maka gimana jawabannya kata Syekh? Nahnu kita ini Ahlus Sunnah nabra'u ilallah, berlepas diri kepada Allah. Ya. Minal ladzi, dari orang-orang yukafirul muslimina, yang suka mengkafirkan umat Islam. Orang Islam ya orang Islam, tidak kita kafirkan. Kita berlepas diri kepada Allah, maksudnya kita tidak mau ikut-ikutan dengan orang yang suka mengkafirkan umat Islam. Karena Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Gimana prinsipnya Ahlus Sunnah? Ya jelas, nahnu ma nukaffiru, kita tidak akan mengkafirkan. Mengkafirkan itu artinya menyatakan kafir kan. Kita tidak akan menyatakan kafir kecuali orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan, kan jelas itu akidahnya jelas. Ma nukaffiru ya illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Tidak kita mengkafirkan kecuali orang yang ya dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti pengkafiran itu butuh dalil gitu kan. Kalau kita bicara kafir apa? Takfir muayyan. Karena takfir itu kan ada dua, ada takfir yang sifatnya apa? Mutlak, ada takfir yang apa? Jadi istilahnya mutlak itu ya siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia kafir. Itu kan mutlak, tidak terikat dengan individu tertentu. Tapi kalau muayyan, oh misalnya Fir'aun kafir, nah itu namanya takfir muayyan. Oh Namrud kafir, itu namanya takfir apa? Dan kita tidak bisa melakukan takfir muayyan itu kecuali ya kalau orang kafir jelas ya kan, misalnya orang bukan Islam loh. Tapi kalau orang yang asalnya Islam kemudian dijatuhkan padanya pengkafiran kan butuh syarat, ada pembahasan sendiri kan, harus tamamus syurut, harus tersempurnakan syarat-syaratnya, intifaul mawani dan seterusnya gitu. Jadi mengkafirkan itu bukan perkara sepele. Kalau cuma kaidah-kaidah umum bisa. Orang misalnya sujud kepada selain Allah ya kafir, itu kan kaidah umum. Tapi ketika menerapkan ke individu kan ada syarat-syaratnya, ada penghalangnya tidak ya. Makanya ada pembahasan udzur bil jahal misalnya dan seterusnya. Ya intinya tidak boleh serampangan dalam masalah mengkafirkan. Makanya beliau mengatakan nahnu man nukaffiru illa man kaffarahu Allahu wa rasuluh. Kita tidak akan mengkafirkan kecuali yang jelas-jelas dikafirkan Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada dalil gitu. Enggak boleh asal, oh kamu bukan jamaah saya, kafir gitu kan. Itu kan LDI. Kalau tidak ya hakiku la ilaha illallah, maka orang yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, ya maksudnya dalam syarat minimalnya, qad kafarahu Allah wa rasuluh, maka orang semacam itu dikafirkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Dan itu pembahasannya nanti dalam pembahasan Nawaqidul Islam. Makanya beliau di sini nanti juga ada ya tentang Nawaqidul Islam, ada syarahnya juga. Supaya kita tidak bermudah-mudahan. Dan biasanya pembahasan Nawaqidul Islam itu belakangan ya. Karena apa? Itu kan berkaitan dengan mengeluarkan orang dari status Islam, dan itu kan bukan perkara ringan. Jadi pembahasannya di belakangan. Nanti kalau sudah selesai inti-intinya, pokok-pokoknya, mungkin sudah Quaid Arba, mungkin sudah Salasa, mungkin sudah kitab Tauhid gitu kan, baru bahas Nawaqidul Islam. Karena itu bukan perkara ringan. Dan saya sini juga cukup hati-hati belum menggunakan kata kafir. Kafir itu artinya apa? Banyak itu belum tentu paling banyak kan. Banyak itu menunjukkan tidak sedikit. Ya beda dengan aktsaru. Kalau aktsaru kan kebanyakan. Jadi ini bahasanya juga hati-hati, tidak kemudian berarti banyak ulama, bukan terus kita asal menuduh, ya nggak bisa. Ini kan beliau kesimpulan dari ya apa yang beliau pelajari dan beliau teliti gitu kan. Artinya orang yang menyimpang itu banyak gitu, maksudnya tidak sedikit. Beberapa orang. Iya, maksudnya kalau kita lihat ya Ahlul Bidah banyak masalahnya. Orang yang belajar Asy'ariyah itu ya banyak, walaupun
Kalau misalnya mereka mengatakan umat Islam itu mayoritas Asy'ariyah, itu juga salah, itu kan perkataan mereka. Klaim aja. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala setelah menyampaikan muqaddimah tadi, bahwasanya banyak orang itu tidak memahami makna dari syahadat, ya kan? Maka berarti apa yang perlu diketahui? Ya maknanya apa kan? Makanya beliau katakan fa'lam, maka ketahuilah anna hadhil kalimat, bahwasa kalimat ini kalimat tauhid, ya, syahadat itu mengandung nafyun wa isbatun, penolakan dan penetapan. Jadi kalau kita mungkin di tengah orang awam, ya disampaikan yang bahasa yang mudah saja. Ya bahasa sederhana kan menolak syirik gitu kan, dan beribadah kepada Allah. Nafi menolak syirik, isbat itu beribadah gitu kan. Apa kata Syekh rahimahullah, hadil kalimatu laha ruknani, maka kalimat ini mengandung dua rukun. Jadi para ulama mengistilahkan nafi isbat itu sebagai dua rukun. Ruknani, dua buah rukun dari kalimat tauhid. Huma, yaitu apa? Keduanya nafyun wa isbatun, menolak dan menetapkan. Jadi ada unsur menolaknya dan ada unsur menetapkan. Menetapkan itu apa? Mengukuhkan. Fala yakfi an-nafyu, maka tidak cukup hanya sekedar menolak. Menolak syirik saja itu enggak cukup gitu. Wala yakfil isbatu, dan tidak cukup juga sekedar mengukuhkan, menetapkan gitu. Ibadah saja juga enggak cukup gitu. Dan dua hal ini harus sering diulang-ulang ya kalau kita nerangkan di masyarakat itu. Bala budda minal isnaini muqtarinaini, akan tapi harus terpenuhi dua hal tadi itu. Muqtarinaini itu berdampingan, dua-duanya harus ada. Ibadah ya ada, menolak syirik juga ada. Menolak syirik tapi enggak ibadah, ya enggak ada gunanya. Wa maqala ta'ala, apa dalilnya? Ini dalilnya Allah berfirman, dan ini kan sering diulang-ulang. Makanya kalau Anda perhatikan pelajaran akidah itu pelajaran yang paling sering mengulang-ulang dalil. Dalilnya diulang terus. Nah, supaya orang paham. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada siapa? Allah. Ini ada dua hal. Allah tidak mengatakan yakfur bitaghut faqat saja, gitu. Tapi kan ada sambungannya. Tetapi juga mengatakan wa yu'min billahi, gitu. Kufur kepada taghut itu sama dengan apa? Nafi. Beriman kepada Allah sama dengan apa? Isbat. Demikian juga Allah tidak mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah titik, dan tidak menyebutkan kufur kepada taghut. Artinya apa? La budda minal isnaini, harus terkumpul dua hal tadi. Menolak taghut, mengingkari taghut sama dengan menolak apa? Syirik, itu namanya nafi. Dan beriman kepada Allah sama dengan apa? Ya beribadah, gitu. Beribadah kepada siapa? Allah, dan itu namanya isbat, gitu. Jadi kalau kita mau benar tauhidnya, ya beribadah kepada Allah dan menolak syirik, gitu. Itu sederhananya. Nah, kemudian dilanjutkan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah belum menyampaikan bahwa kalimat tauhid ini mengandung dua rukun, nafi dan isbat. Terus apa maksudnya? Nafyul ilahiyati itu menafikan itu menolak, ilahiyati ketuhanan, atau maksudnya apa? Sesembahan, ya peribadatan lah bahasanya. Menolak peribadatan kepada selain Allah, amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Minal mursalina, walaupun itu yang diibadahi para rasul. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Walaupun yang disembah itu para rasul, ya nggak boleh. Hatta sampai pun apa? Muhammadin, yaitu sampai pun Rasulullah SAW, ya nggak boleh disembah. Wa minal malaikati, meskipun juga yang diibadahi adalah malaikat. Hatta Jibrilah,
bahkan walaupun malaikat itu adalah Jibril sekalipun, ya Jibril tidak boleh disembah. Ya, fadlan an ghairihima, terlebih-lebih lagi dari yang selain keduanya. Kalau Rasulullah SAW manusia terbaik, Jibril malaikat terbaik, nggak boleh disembah, ya bagaimana lagi yang lain? Minal anbiya'i, baik itu dari kalangan nabi, wasolihina ataupun orang-orang soleh. Maka semua bentuk sesembahan selain Allah itu ditolak gitu. Dan itu yang dimaksud dengan kufur kepada tauhid. Dan itulah yang dimaksud wajtanibut tauhid gitu kan. Wa isbatuha, dan menetapkan uluhiyah tadi atau ibadah itu untuk siapa? Diserahkan ya kepada Allah ya azza wa jalla. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan, nafyul ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillahi. Intinya apa tadi? Menolak ibadah ilahiyah, itu ibadah ya, menolak ibadah dari segala, maksudnya menolak ibadah kepada siapapun yang disembah selain Allah. Peribadatannya itu maka kita tolak, tidak kita setujui, kita ingkari. Minal makhlukati, siapapun selain Allah itu apapun bentuknya, karena selain Allah kan makhluk gak berhak disembah, karena yang berhak disembah itu siapa? Khaliq kan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, ya walladzina min qablikum, yang berhak disembah itu yang mencipta. Walau kana min aslahi solihina, walaupun dia itu yang disembah adalah apa? Sesoleh-solehnya, yang paling soleh dari semua orang soleh. Fa aslahul basari, manusia paling soleh, paling baik, paling beriman, paling bertakwa itu Muhammad SAW. Dan malaikat paling soleh, paling baik, paling bagus ya, wa Jibrilu, yaitu malaikat Jibril ya. Wa ma'ahadha, bersamaan dengan itu, lau anna ahadan, seandainya ada seseorang ya'budu Jibrilah, menyembah Jibril atau menyembah Muhammad SAW, fa innahu, maka bagaimana hukumnya? Ya musyrik. Fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnari, yaitu kekal di neraka kalau mati di atasnya, karena dia sudah beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Li'anna Allah la yardo. Nah ini, karena Allah itu kan tidak ridho dipersekutukan bersamanya siapapun dalam hal ibadah toh. Tidak itu malaikat, tidak juga para nabi ataupun orang-orang soleh ya, apalagi apa, minal asjari, apa, pohon-pohon, ahjari, batu-batu gitu. Jadi kalau nyembah orang yang hidup saja nggak boleh gitu kan. Soleh, orang soleh hidup disembah boleh nggak? Nggak boleh. Nabi hidup disembah nggak boleh juga. Malaikat kan juga hidup sekarang, disembah juga nggak boleh. Apalagi pohon, batu, ya, kuburan, maka lebih nggak boleh kan. Yang hidup aja nggak boleh disembah, apalagi yang mati. Walihada yaqulu, kan ada orang suka ngecek orang Islam itu, karena itu orang Islam itu menyembah kuburan kan orang udah mati, mending orang yang lain nyembah sapinya masih hidup misalnya. Walihada yaqulu, karena itulah Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan dia tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya dengan apapun. Nah ini kalau kita belajar bahasa Arab, ahdan itu isim nakiroh dalam konteks apa ini, larangan atau nafi, maka memberikan makna umum ya. Tidak boleh dipersekutukan dalam ibadah itu dengan Allah ya siapapun selainnya. Bahkan seandainya ada orang nyembah masjid, boleh nggak? Ya nggak boleh. Masjid bukan untuk disembah, masjid itu tempat beribadah. Orang nyembah Ka'bah boleh? Ya nggak boleh. Ka'bah bukan sesembahan itu. Hajar Aswad boleh disembah? Ya nggak boleh. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah, beribadahlah kepada Allah, jangan kalian bersekutukan dengannya apapun. Syai'an juga nakirah dalam konteks apa ini, larangan. Maka yang memberikan makna apa? Umum.
Sean itu maksudnya wa ayu syai'in, ya apapun gitu. Maka penafiannya ini sifatnya apa? Umum. Maka semua bentuk sesembahan selain Allah itu ditolak semua. Itu namanya nafi. Mau nabi, mau wali, mau malaikat, semuanya ditolak. Nah, urusan ibadah itu untuk Allah saja. Wal manfi nakiratun, yang dinafikan ini nakiroh. Wal nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu kulla syai'in. Dan nakiroh dalam konteks apa? Penafian maka bermakna umum, mencakup apapun gitu. Maka tidak boleh dipersekutukan dengan Allah siapapun. Jadi kan sebenarnya dalil ini sangat jelas. Kalau orang itu paham bahasa Arab ya semakin jelas lagi. Nah cuma ya tadi, kalau karena orang itu sudah dapat syubhat dari sana sini, akhirnya yang tadinya jelas jadi samar gitu. Nah itulah pentingnya dakwah, supaya yang samar-samar ini bisa berkurang. Kalau nggak ada dakwah, orang yang ikut aja. Ini sudah dari dulu tradisinya gini, diajari kiai ya gini, repot mas. Gitu. Makanya dakwah itu, kenapa dakwah itu sering diulang-ulang ya, karena saking banyaknya ya tadi, lapsun tadi kan, banyak sekali kesamaran. Bahuna kalapsun kathirun fi hadzal amri. Ini masalah yang paling mendasar saja, banyak orang nggak ngerti gitu. Satu sisi karena dia nggak belajar, di sisi lain yang suka ngajar ilmu agama ya itu nggak paham. Nah ini kan repot. Jadi guru agama juga bukan perkara ya sepele, ini perkara penting gitu. Ya itu dulu mungkin kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.